Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Profil yang dibentuk ini adalah untuk mensosialisikan Pondok Lirboyo sehingga akan lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat dan simpatisan Pondok Pesantren Lirboyo. Yang tujuan utamanya adalah ikut serta masyarakat mendukung dan mendoakan supaya Pondok Pesantren Lirboyo tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para sesepuh-sesepuh Pondok Lirboyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah pesantren yang telah berhasil mempertahankan pendidikan salafnya hingga di usianya yang ke-100 tahun. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai muda bernama Kiai Manap pada tahun 1910 Miladiah. Pondok Pesantren Lirboyo terletak kurang lebih 2,5 km arah barat laut Masjid Agung Kota Kediri. Lirboyo adalah suatu nama kampung sebenarnya itu. Kemudian nama kampung Lirboyo dinamakan Pondok Pesantren Lirboyo, dibuat nama Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Lirboyo ini didirikan kurang lebih tahun 1910. Kiai Manap, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Karim ini, lahir pada tahun 1856 dan wafat pada tahun 1954. Nama beliau akhirnya diabadikan sebagai nama jalan di mana pesantren ini berdiri, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Karim, Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sebelum adanya pondok pesantren, Desa Lirboyo merupakan tanah wingit dan juga dikenal sebagai sarang perampok. Lirboyo itu masih gelap gulita, belum ada apa-apa. Namun, setelah kedatangan Kiai Haji Abdul Karim dan beberapa santri beliau, Lirboyo tampak bersinar, bagaikan intan di tengah lumpur yang banyak dicari. Asalnya begini, Mbah Kiai Abdul Karim sedangnya mondok di Bangkalan, ini oleh Mbah Kiai Khalil disuruh pulang. Kang ilmu kowe entek, kowe mulya. Maka beliau bertekad untuk mondok di tempatnya Mbah Kiai Hasyim. Itu selama kurang lebih 5 tahun di Tebireng. Setelah di Tebireng, yang namanya Mbah Kiai Soleh Banjarmati, setelah beliau berziarah ke Madura, beliau bincang-bincang kalau Kiai Soleh itu punya putri yang sudah masanya berumah tangga oleh Mbah Kiai Khalil. Oh iya Kang,
enek santri saiki kira-kira nek Tebireng nggone Kiai Hasim. Wis kono paranono pengen mantu nek cocok. Akhirnya Mbak Kiai Soleh datang ke Tebireng, nanyakan mana Kiai mantu saya. Tunjukkan bagi Abdul Karim, akhirnya diakati langsung. Dan bagi diboyong ke Banjarmati, kalau tidak salah itu bersama dengan 4 santri kalau tidak salah. Lah, Kiai Soleh itu berkali-kali didatangi oleh kepala desa Lirboyo. Yang kepala desa Lirboyo itu adalah ditugas dari Keraton Solo. Mbok iya to Kiai nek jenengan niku gadah putra-putra napa santri-santri dipun salapaken ke Lirboyo. Mangke kersane ngisi Lirboyo, kersane ngaos. Akhirnya oleh Mbah Kiai didatangi, diistikharoi, diambil alih tanahnya. Kemudian tanahnya dibau, baunya kok wangi. Akhirnya walaupun belum ada apa-apa di sini, akhirnya Mbah Kiai Abdul Karim dibuatkan gubuk. Besoknya Mbah Kiai Abdul Karim dibawa sini dengan diberikan nasi itu satu ceting dengan lauk pauknya secukupnya. Kemudian 3 hari mbahnya disusulkan ke sini. Lah Mbah Manap waktu itu sudah ada santri yang ikut ngaji di sana, kalau tidak 2 ya 4. Lah mulai saat itulah Lirboyo dimulai seperti itu. Mbah Abdul Karim pertama kali berada di Lirboyo itu memang betul-betul berjuang mati-matian, terutama dengan sendirian Mbah Abdul Karim itu. Jadi demikian cerita berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo. Pembelajaran di Pondok Pesantren Lirboyo bermula dari sistem pembelajaran yang sederhana, berupa pengajian sorokan, dindalem, dan masjid yang sederhana pula. Namun ternyata mampu menghasilkan santri-santri yang militan dan berkualitas yang mengundang kekaguman masyarakat. Terus berjalan dengan pakai pengajian saja. Jadi Mbah Kiai waktu itu belum ada sekolah, jadi pengajian dengan mempergiat riyadhah kalau malam, dan diajar akhlakul karimah sampai syariat pada waktu siang, diberikan kepada semua para santri. Dari sistem ini kemudian berkembang ke sistem klasikal, mengingat jumlah santri yang banyak dan berkemampuan berbeda. Setelah santri banyak, sebagian daripada santri itu berpikir kalau santri yang sekian banyaknya itu semua hanya mengandalkan ngaji kepada Mbah Kiai, padahal banyak santri yang masih kecil yang belum bisa membaca, kalau ikut ngaji Mbah Kiai nggak nutut. Maka kita harus mengadakan pengajian secara sekolah. Madrasah itu sudah akhir tahun 31. Sebelum tahun 31 itu didirikan 2 kali tapi tidak bisa berjalan. Pas abahnya Gus Maksum, Mbah Kiai Jauhari, itu sudah berada di Lirboyo. Beliau ikut memegang tampuk pemerintahan pondok pesantren. Nah, beliau coba didirikan lagi sekolah itu. Akhirnya didirikan lagi sekolah, berjalan beberapa bulan. Kebetulan pas ada santri dari Lirboyo yang dari Tebireng, yang beliau pindah ke Lirboyo ngaji di sana, yang bernama Kiai Fakih. Akhirnya pada tahun 31 ini saya datang sini kepada Mbah Kiai Fakih. Mbah Kiai Fakih tamat dari Tebireng. Sampai di sini Mbah Kiai Fakih beneran Kang, iki bocah-bocah gurung iso nulis. Bocah sing gurung iso nulis ora ono nulis, ora disuruh bangun madrasah. Ya mulai itulah. Sehingga setelah Mbah Kiai Abdul Karim melihat bahwasanya madrasah itu manfaatnya besar, beliau menulis dengan tulisan tangan sendiri. Beliau mengatakan santri sing durung bisa maca, durung bisa nulis, wajib melu sekolah.
Kemudian kalau tidak salah itu 42 atau 43 zaman Jepang itu. Nah, Mbah Zamroh itu pulang dari Termas ke Lirboyo. Hasil yang dibawa dari Termas yaitu masalah musyawarah dan masalah kaidah sorfiyah. Jadi yang membawa musyawarah sampai sekarang ada musyawarah itu Mbah Zamroh hasil daripada Termas. Terus alhamdulillah sekolah berjalan seperti sekarang. Dalam mengelola pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim dibantu oleh dua menantu beliau, yakni Kiai Haji Marzuki Dahlan yang lahir pada tahun 1906 dan wafat pada tahun 1975, dan Kiai Haji Mahrus Ali yang lahir pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1985. Setelah itu, pondok pesantren Lirboyo menjadi lebih agung dan anggun dengan bangunan masjid berpintu 9. Sarana belajar dan kamar santri yang semula sederhana mulai diatur lebih representatif, sehingga membantu santri secara psikologis dalam mengembangkan talenta untuk ditumbuh kembangkan lebih maju. Begitu pula manajemen pesantren mulai ditata. Sistem pendidikan dan pembelajaran yang tertib dan manajemen terarah itu mampu mengundang santri dari berbagai penjuru desa dan kota di Indonesia. Bahkan di negeri jiran pun Lirboyo telah dikenal. Pondok pesantren Lirboyo, santrinya di induk dan unit-unit yang ada, putra maupun putri, tidak kurang daripada 10.000 siswa dan santri. Dari berbagai penjuru tanah air Indonesia yang ada, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Pilihan Jaya, banyak. Bahkan sekarang ini pun juga ada puluhan anak-anak yang dari Malaysia belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Kegiatan santri tidak hanya mengaji dan bersekolah di Madrasah Hidayatul